Kata server sebelah, 90% dari ayat Al-Quran itu dari Alkitab. Ya, kalian bisa lihat saja ya rekaman-rekaman yang tersebar di banyak video di TikTok. Berarti menurut mereka 5.600 sekian ayat dari Al-Quran itu adalah kutipan dari kitab mereka. Begitu katanya. Ini tuduhan yang berani banget sih dan sekaligus ngawur. Kami tunggu ya bukti kebenaran 5.000 sekian ayat yang katanya kutipan dari kitab kalian. Tapi kok udah 1.400 tahun lebih gak ada satupun pakar dari orientalis yang menggunakan data itu. Jadi apakah benar-benar data atau sekedar asumsi semata? Mari kita bantah. Teman-teman, tuduhan itu sudah dijawab oleh Al-Quran sendiri, surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi Al-Quran itu clear ya. Wajar ada kesamaan karena memang sumbernya sama. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya. Teman-teman jangan gitu ya. Jangan karena ketika ujian kalian ngumpulin duluan, terus jawabannya mirip-mirip dengan teman-teman yang lainnya, artinya mereka itu sudah nyontek di kamu. Jangan kayak gitu ya. Jangan klaimnya kayak gitu. Kan gurunya sama, materinya juga sama, soalnya juga sama ya. Jadi wajar kalau mirip-mirip. Oke, balik lagi ya. Kita juga harus melihat perbedaan yang sangat fundamental dari kedua kitab tersebut. Dari konsep ketuhanan, Islam sangat jelas dengan konsep tauhidnya. Konsepnya bisa dijelaskan dengan logis ya. Konsepnya yang bisa dijelaskan dengan logis, bukan Tuhannya. Beda dengan konsep mereka yang nggak bisa dijelaskan secara logis karena melampaui logika. Begitu katanya. Itu artinya imani saja. Yang kedua, dari kisah-kisah. Katanya Al-Quran itu sudah merubah kisah dari kitab mereka. Teman-teman, justru Al-Quran meluruskan kisah-kisah itu. Bahkan ada detail-detail yang tidak disebutkan dalam kitab mereka. Contohnya Nabi Harun alaihissalam dikatakan sebagai pembuat berhala anak sapi dari emas, kemudian menyembahnya. Al-Quran luruskan bukan Nabi Harun pelakunya, melainkan seorang yang bernama Samir, sebagaimana dalam surat Toha ayat 85-87. Nah, Al-Quran tuh ngelurusin kisah-kisah yang kayak gitu loh. Begitu juga dengan konsep aturan agama atau syariat, perbedaannya jauh sekali. Islam itu sangat-sangat lengkap dalam mengatur syariat. Dari hal memakai baju, membuka baju, keluar masuk WC, kemudian hal-hal yang besar sekalipun itu akad nikah, misalnya jual beli, semuanya diatur dalam Islam. Termasuk dalam hal makanan juga, ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Nggak semuanya halal sebagaimana teman-teman kita di Kristen. Dari semua perbedaan yang fundamental tadi dikutip dari kitab Tanzihul Quranul Karim an Da'awal Mubtilin karya Dr. Munqidh As-Saqar. Dalam bukunya tersebut beliau mengutip perkataan seorang orientalis yaitu Leitner, Dr. Leitner. Dia mengatakan, berdasarkan pengetahuanku tentang Yahudi dan kekristenan, saya menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Muhammad SAW bukanlah mengutip, melainkan telah diwahyukan oleh Tuhannya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Semoga menjawab ya teman-teman. Ini dari perspektif kami sebagai seorang muslim dan sebagai hak jawab kami terhadap tuduhan terhadap Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Assalamualaikum.